udah berlebihan banget sih. Karena ini tuh bukan karena kepala sekolahnya aneh-aneh atau karena kepala sekolahnya menyeleweng. Ini cuma gara-gara kepala sekolahnya menegur muridnya yang bawa mobil ke sekolah. Nama wali kota Prabu Mulih, Arlan, menjadi sorotan publik setelah mencuat isu pencopotan kepala SMPN 1 Prabu Mulih. Kasus ini bermula ketika kepala sekolah menegur seorang siswa yang membawa mobil ke sekolah, yang kemudian diketahui merupakan anak Arlan. Teguran tersebut memicu dugaan adanya intervensi kekuasaan hingga jabatan kepala sekolah dicopot. Isu ini langsung viral dan membuat netizen yang budiman ramai melayangkan hujatan kepada Arlan, menilai tindakannya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Di tengah derasnya kritik publik, wali kota Prabu Mulih langsung mengklarifikasi bahwa kabar pencopotan kepala sekolah adalah hoaks. Ia menegaskan hanya memberi teguran dan tidak ada pemindahan jabatan. Klarifikasi ini dilakukan bersamaan dengan bantahannya terkait isu anaknya membawa mobil ke sekolah. Meski demikian, kontroversi semakin ramai karena publik menyoroti gaya hidup Arlan, mulai dari harta kekayaannya hingga pengakuannya memiliki 4 istri. Netizen yang berbakti menuntut kejelasan agar polemik tidak terus mencoreng citranya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kepala sekolah dipecat gara-gara negur anak wali kota. Ya, kenapa itu? Jabatan lagi. Gara-garanya ditegur karena anak itu membawa mobil, ya. Dan ternyata dia itu adalah anak wali kota. Kawal dong, kasihan bapak kepala sekolah. Negur baik-baik kok dipecat. Apalagi karena kuasa lagi. Please deh, kalian yang udah punya jabatan jangan semena-mena, jangan petantang-petenteng. Jangan dibuat jabatan kalian itu buat sok-sokan lah. Besok-besok anakmu suruh naik traktor aja, ya, traktor. Kawal guys, kasus ini di Prabu Mulih. Aman ya, kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot dan jabatannya bukan karena lalai bekerja, tetapi karena menegur anak pejabat yang bawa mobil dan parkir di lapangan sekolah. Begini nih sistem pemerintahan kita yang benar malah disingkirkan. Kalau berita ini benar, sejak kapan lapangan sekolah bisa buat parkir mobil? Mau lu anak Tuhan, anak setan, anak pejabat, lu kagak bisa parkir di lapangan sekolah. Lagian anak SMP bawa mobil emang bisa? Kan kagak punya sih. Kayak gini-gini kalau orang tua ngajarin anak itu bukan dari hati ke hati tapi dari uang ke uang. Halu. Emang gara-gara bapak lu pejabat lu bisa senaknya? Pas tau sini bapak lu siapa, mak lu siapa, kita rujak bareng-bareng gitu loh. Betingkah lu, lihat ke kepala sekolah lu ditopot. Betingkah terus sampai nantinya mobil lu bukan cuma parkir di lapangan sekolah tapi di lapangan parkir KPK. Mana coba Indonesia mau maju kalau nyatanya ada seorang kepala sekolah yang dipecat cuma gara-gara pernah negur muridnya yang bawa mobil ke sekolah. Siapa di sini yang udah lihat berita ini lewat di FYP kalian? Jadi ceritanya ada seorang kepala sekolah yang menegur muridnya yang bawa mobil ke sekolah. Ternyata muridnya ini adalah seorang anak wali kota dan dia ini nggak terima, dia bilang sama orang tuanya nggak terima, akhirnya orang tuanya ini memecat kepala sekolahnya. Kalau bener kejadiannya kayak gini, menurut aku ini udah berlebihan banget sih. Karena ini tuh bukan karena kepala sekolahnya aneh-aneh atau karena kepala sekolahnya menyeleweng. Ini cuma gara-gara kepala sekolahnya menegur muridnya yang bawa mobil ke sekolah. Menurut aku ini sangat wajar dilakukan oleh seorang guru, apalagi katanya muridnya ini masih di bawah umur. Lagian anak SMP mana sih yang ke sekolah bawa mobil, mau flexing atau gimana? Akhirnya karena kejadian ini netizen jadi mengamuk dan berujung orang tuanya dihujat sama netizen. Sedih banget ngeliat berita kayak gini tuh karena aku ngerasa guru zaman sekarang tuh kayak nggak ada harga dirinya. Kepala sekolah SMP dipecat gara-gara tegur siswa anak pejabat yang parkir mobil di lapangan sekolah. Buset, mentang-mentang anak pejabat, seenaknya, gila. Ini lagian bapaknya nih, bapak murid itu tuh, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang punya kekuasaan. Enak banget nindas yang kecil. Pak, maksudnya itu anak bapak yang salah loh parkir di lapangan sekolah. Kenapa harus kepala sekolahnya yang dipecat? Dia kan bener. Lagian negurnya juga anaknya yang salah. Buset, mentang-mentang
punya kekuasaan, punya jabatan, enak banget. Goblok, lu dikasih kekuasaan, dikasih jabatan buat ngelindungin yang lemah, yang kecil, bukan dipakai nindas. Goblok. Siapa sih anjing pejabatnya? Pengen tahu gua anjing-anjingin nih orangnya. Bodoh amat, kontol pejabat kok kayak gitu, tai. Bapak Wali Kota Prabu Mulih, sini aku ajarin Pak bagaimana cara memanfaatkan momen itu bisa dirubah menjadi pencitraan yang kemudian disanjung-sanjung oleh masyarakat sini. Jadi ketika kemarin anak Bapak ditegur kepala sekolah karena memakai atau membawa mobil ke sekolah, itu harusnya Bapak jangan bersifat frontal Pak, karena kefrontalan Bapak itu nanti akan kesorot oleh netizen, bisa diviralkan. Ya seperti sekarang ini yang ada cuma image negatif yang menancap di diri Bapak gitu. Coba kemarin Bapak mengambil sikap seperti ini, Bapak bawa wartawan ya kan, Bapak bawa wartawan ke sekolah dan Bapak marahin anak Bapak di depan wartawan, sehingga viralnya adalah wali kota, ya kan, wali kota memarahi anaknya karena anaknya melanggar aturan sekolah. Wah, Bapak pasti disanjung-sanjung. Insya Allah nanti anak Bapak itu bisa jadi wakil presiden tahun 2045. Nah, jadi viralnya itu karena kebaikan Bapak, bukan karena hal negatif. Itu Pak caranya Pak, cara mengambil hati netizen. Pencitraan Pak, pencitraan. Dicoba. Lagi rame kelakuan anak pejabat, sampai-sampai kepala sekolah SMP Negeri 1 Konoha itu dipecat dan dicopot, bahkan sekuritinya juga dicopot gara-gara kelakuan anaknya. Jadi kasusnya ini, anak SMP yang bawa mobil ke sekolah parkir di lapangan, terus ditegur lah sama kepala sekolahnya ini gara-gara lapangannya mau dipakai buat acara ekstrakurikuler. Si anaknya nggak terima dan si security juga ikut negor. Alhasil si anaknya ngelapor ke bapaknya yang ngerasa punya jabatan. Terus dalam waktu singkat, si kepala sekolah negeri Konoha ini dicopot serta diberhentikan. Bahkan sekuritinya juga ikut-ikutan. Nah, mungkin pejabat Konoha yang satu ini belum pernah ngerasain rumahnya disamperin silaturahmi sama warga kayak kasus kemarin. Yang jadi masalah adalah kok bisa anak SMP bawa mobil ke sekolah, disertakan anak pejabat, ditambah lagi dia kan belum punya SIM. Lah, bapak nuntut kemana-mana selalu pakai hukum dan lain sebagainya. Lah, anak bapak ngelanggar sekolah, ngelanggar kepolisian lalu lintas. Ujung-ujungnya apa? Saya minta maaf atas kelalaian ini. Ingat Pak, kalau masyarakat nanti nggak mau nerima, repot. Kalau sanksi sosialnya oke deh, bapak boleh minta maaf. Tapi anak bapak nggak mau disekolahin di kota itu gimana? Udah gaji kepala sekolah kecil, gaji guru kecil, sekarang dituntut sama anak pejabat yang bertingkah. Kira-kira masyarakat Konoha yang beta cintai, sanksi sosial apa yang harusnya diberikan ke pejabat ini serta anaknya? Coba kasih usul terbaik versi kalian. Ini kayaknya lagi tren banget di kalangan para pejabat. Mau pejabat daerah, pejabat negara, pejabat tangan. Salaman dong. Berbuat seenak-enaknya dulu, ngomong seenak-enaknya, abis itu klarifikasi, minta maaf. Pada tahu nggak ini terjadi itu kenapa? Karena para pejabat-pejabat ini, mereka sangat meremehkan kita sebagai rakyatnya. Ya elah, ngomong aja asal dulu. Elah, bertindak aja sesuka hati gua dulu. Gua kan pejabat. Bapak peju, Wang. Mama suka makan babat. Dan semua baru minta maaf dan klarifikasi kenapa? Karena viral. Menurut lu mereka minta maaf karena mereka ngerasa salah? Enggak. Mereka minta maaf karena aduh viral nih. Kalau gua nggak minta maaf, hancur nih karir gua. Tuh, menurut gue ya, buat para pejabat-pejabat negara nih yang udah seenak-enaknya, semena-menanya, yang udah ngeremehin kita banget, lu harusnya mundur. Pak, Bu, atau kalau tuh muka tebel banget, tahu malu, nggak mau mundur juga. Please guys, inget-inget mukanya, inget-inget namanya, jangan dipilih lagi. Itu udah terbukti. Lu mau lihat sifat orang yang sebenarnya, kasih dia duit dan kekuasaan. Nah, udah banyak banget orang di Indonesia pejabat-pejabat yang udah dapat jabatan, kelakuannya kayak kambing congeng cacingan. Bukannya menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, mereka malah ngerasa kayak dewa. Dewa 19, Ahmad Dhani, botak pelontos sih. Ngapa gue lanjutin terus? Coba gue tanya, jawab di kolom komen. Menurut lu, kalau nggak viral emang dia minta maaf? Enggak, pasti diulangin lagi atau makin parah.
Itu si Bapak Wali Kota Prabu Mulih, kenapa di sosial media sebelah kolom komentarnya ditutup, Pak? Kenapa, Pak? Takut ya? Itu salah satu resiko Bapak jadi pejabat publik ketika Bapak menyalahkan kewenangan atau Bapak menyalahkan jabatan Bapak untuk keperluan di luar dari keperluan pekerjaan, di luar dari keperluan rakyat, yakni keperluan pribadi atau keperluan keluarga. Bapak membela anak Bapak bilang anak Bapak tidak membawa mobil ke sekolah, Bapak bilang anak Bapak diantar dengan supir. Tapi ada yang ngomong kalau misalnya anak Bapak parkir di halaman SMP 1 Prabu Mulih dan ditegur oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah menegur karena Bapak kepala sekolah benar, anak SMP tidak wayahnya membawa mobil ke sekolah. Saran gue untuk Bapak Wali Kota Prabu Mulih, ya, daripada Bapak klarifikasi, Bapak membela diri, ya, Bapak membela anak Bapak, sudah. Kalau memang Bapak merasa bersalah dan memang anak Bapak melakukan hal itu, it's easy untuk minta maaf. Sesimpel minta maaf tidak menurunkan harga diri lo sebagai seorang wali kota. Daripada Bapak sibuk klarifikasi, ya kan? Bapak sibuk membela diri, di mana sekarang netizen itu sudah pintar, Pak. Netizen sudah tahu mana yang harus dibela, mana yang harus disuarakan, mana yang harus diam. Jadi Bapak pilih mana? Berjiwa besar untuk minta maaf, atau tetap Bapak klarifikasi membela diri, tapi Bapak tidak mendapatkan kepercayaan publik terhadap Bapak lagi.